多少秘密我不曾有。Lalu, Yang Kai mengambil ancang-ancang. Dia mengeluarkan seluruh energi spiritualnya, membuat seluruh para murid yang berada di belakang cukup begitu terkejut. Su Yan pun mempertanyakan berapa banyak rahasia yang belum pernah dia ketahui. Sebab di setiap momen yang begitu kritis, dia ini bisa membuat beberapa orang begitu terkejut, khawatir, serta panik kepada dirinya. Tampak dari kejauhan, senior Xianing juga menotis kekuatan dari Yang Kai, membuat dia cukuplah begitu penasaran. Alhasil, dia memutuskan untuklah pergi ke sana. Sedangkan untuk si monster naga batu ini juga telah mempersiapkan serangan terkuatnya. Sehingga kedua serangan langsunglah dikerahkan, yang membuat benturan kekuatan begitu dahsyat benar-benar terjadi. Dan serangan dari Yang Kai berhasil untuklah memukul mundur si monster naga batu. Sampai-sampai serangan tersebut langsunglah menghantam tubuhnya, membuat monster naga batu ini terpental dan terjadinya sebuah ledakan. Namun, dari dampak ledakan tersebut, membuat monster naga batu benar-benar terkapar. Dan juga untuk Yang Kai yang barusan saja menggunakan kemampuan garis bintang pertama kalinya, dia langsunglah kelelahan. Padahal sebelumnya untuk si Kaisar Iblis telah memberitahu kalau menggunakan garis bintang tanpa adanya persiapan, maka itu akanlah menguras energi dan dialah yang akan terkena imbasnya. Ketika Yang Kai hampirlah tumbang, Su Yan langsunglah menghampiri dan menopang tubuhnya dengan mempertanyakan apakah dia baik-baik saja. Yang Kai dengan begitu lantang berkata, dia hanya sedikit lelah dan dia inginlah sekali tidur. Hai. Sedangkan untuk para murid begitu tercengang-cengang dengan kehebatan dari Yang Kai. Terutama untuk Feng Jiqi, dia menjadi begitu penasaran sebenarnya siapa bocah satu ini. Karena hanya dengan satu serangan, membuat monster naga batu benar-benar terkapar. Walaupun tidak sepenuhnya monster tersebut benar-benar dikalahkan. Karena secara tiba-tiba, monster itu langsunglah bangkit kembali dan memasuki ke dalam cangkangnya. Dia juga membuat sebuah perisai sembari menyerang dengan mengerahkan beberapa bola petir. Melihat masalah belum selesai, Su Yan buru-buru untuklah menempatkan Yang Kai di tempat yang aman dan meminta kepada seluruh para kultivator yang berada di sana untuklah bekerja sama dengan begitu baik. Karena untuk saat ini, monster tersebut sudah benar-benar terluka parah. Yang Kai sudah melakukan yang terbaik, maka mereka juga harus ikut-ikutan berjuang sampai akhir sama seperti Yang Kai. Jika tidak, maka mereka akanlah mengecewakan semua usaha dari Yang Kai. Alhasil satu persatu dari mereka pun langsunglah menerjang. Tetapi Su Yan terlalu memaksakan kondisinya, padahal dia juga sedanglah terluka parah. Beruntungnya saja, dia langsunglah ditopang oleh senior Xianing Zhen. Dia juga akanlah ikut serta untuk menghabisi monster tersebut. Karena bagaimanapun juga, Yang Kai adalah kekasihnya. Begitu juga dengan Hu Jiao-er dan juga Hu Mei-er. Mereka tidak akanlah menyanyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Yang Kai. Sehingga kelompok geng pemburu darah juga ikut serta untuklah membantunya. Kenapa kagak dari awal ya? Begitu juga dengan pihak menara Feng Yu. Feng Yijing begitu sangatlah berterima kasih kepada Yang Kai karena dengan adanya sosok dia membuat seluruh para kultivator di sini yang awalnya bermusuhan kini telah memutuskan untuklah menjadi satu dalam menghabisi satu musuh. Akan tetapi, jumlah mereka yang begitu banyak masihlah belum cukup untuklah menumbangkan monster kura-kura naga ini guys. Dikarenakan bola-bola petir juga keluar bertambah banyak, serta sekalinya terkena maka mereka akanlah terkapar.
sehingga mereka pun diperintahkan untuklah berhati-hati karena bola listrik ini cukuplah begitu berbahaya. Dan secara tiba-tiba kerjasama mereka terlihat begitu baik. Ada yang bertugas untuklah menghancurkan bola petir dan juga ada yang bertugas untuklah menerjang ke depan. Bahkan juga ada yang mengambil arah sebaliknya atau sebut saja sebagai flanking ya. Setelah masalah tersebut diatasi, mereka langsunglah menggerakkan serangan secara bersamaan. Dari sinilah Suyan langsung menyadari dengan kehadiran Yang Kai membuat ketiga kelompok yang pada awalnya saling bermusuhan dan bersaing untuklah menjadi lebih kuat, tetapi dalam kejadian ini mereka masih bisa untuklah berjuang bersama-sama untuklah mempertahankan kehidupan mereka. Di sini dia menjadi sangatlah yakin seyakinnya apakah Yang Kai akanlah menjadi salah satu orang yang akanlah mempersatukan mereka semua nantinya. Ya, betul sekali. Sementara itu ya, untuk Ji Hongzhen ternyata dia tidak ikut serta dalam pertarungan ini. Dia masihlah diselimuti oleh rasa kebencian, rasa dendam kepada Yang Kai, bahkan juga rasa kecemburuan. Bukan hanya cemburu kepada Suyan, tetapi juga dia cemburu dari mana Yang Kai mendapati teknik seperti itu. Dia menjadi penasaran dan ingin sekali tahu guys. Dan kebetulan Yang Kai sedang dalam keadaan kritis. Jadi Niyong diperintahkan untuklah mengakhiri hidup Yang Kai sekarang juga. Mumpung beberapa murid sedanglah sibuk untuklah menghabisi monster naga kura-kura. Dengan begitu percaya dirinya, Niyong pun langsunglah mendekati tubuh dari Yang Kai. Dan dia pun langsunglah mengolok-oloknya. Inilah akibat dia inginlah menjadi pahlawan di depan semua orang. Dan untuk kematiannya memang layak dianggap sebagai pahlawan. Karena bagaimanapun juga pahlawan akanlah dikenang. Lalu cambuk petir dikeluarkan. Xianing yang tidak sengaja melihatnya langsunglah menerjang ke arahnya. Tetapi pergerakannya tiba-tiba terhenti karena secara tiba-tiba aura berwarna hitam keunguan langsunglah menyerang Niyong sampai meninggal dunia. Membuat Xianing cukuplah begitu kebingungan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sebab hanya dengan satu gerakan saja Niyong benar-benar meninggal dunia. Waduh, sudah pasti ya ini adalah ulah dari Kaisar Iblis. Sedangkan ya untuk Yang Kai sendiri yang sedanglah beristirahat di dalam lautan kesadarannya, dia pun langsunglah marah-marah kepada sang Kaisar Iblis karena dia tidak perlu untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi ya si Kaisar Iblis sebetulnya sudah sangatlah begitu kesal terhadap Niyong. Karena untuk bocah tersebut sudah benar-benar tercela untuklah menghabisi nyawanya. Jadi ya, dia tidak mempunyai pilihan untuklah menghabisi nyawanya. Sebab jika Yang Kai benar-benar meninggal dunia dengan terbunuh, maka dia juga akan menghilang dari dunia ini. Sontak Yang Kai langsunglah menasehatinya. Jika memang dia benar-benar takut dengan kematian, dia boleh untuklah menyerang lawannya, tetapi jangan sampai membuat dia benar-benar meninggal dunia. Dan itu adalah prinsip kehidupan dari Yang Kai guys. Dia akanlah menghabisi nyawa seseorang jika orang tersebut benar-benar keterlaluan. Jadi ya untuk saat ini Niyong bisa dikatakan masih belum keterlaluan ya. Kita masihlah belum tahu bagaimana perhitungan atau penilaian dari Yang Kai. Jadi untuk masalah kali ini dia akanlah mengampuni perbuatan dari Kaisar Iblis. Tetapi dia memperingatkan jika dia benar-benar ingin menghabisi seseorang, tanyakan dirinya terlebih dahulu. Sedangkan untuk Xianingzhen, dia cukuplah begitu penasaran. Jika memang ada waktu atau kesempatan lain, dia akanlah bertanya-tanya kepada Yang Kai. Sedangkan untuk Feng Jijing, dia telah mendapati kesempatan. Dia pun langsunglah mengerahkan serangannya, diarahkan ke bokongnya monster naga kura-kura, Titus Ball. Berkat dari semua ini, Xianing mendapati kesempatan untuklah merantai tubuh monster naga kura-kura. Dan juga untuk Suyan mendapati kesempatan untuklah langsung mengeksekusinya. Sehingga pedang es yang begitu sangatlah besar menembus kepala dari sang monster.
Dan pada akhirnya, mereka berhasil untuklah memenangkan pertarungan kali ini guys. Setelah dari semua itu juga, mereka baru menyadari kalau ketiga faksi ternyata bisa untuklah bekerja sama hanya untuk menghadapi satu masalah. Dan Feng Jiji langsunglah mengatakan semua ini berkat dari bocah yang bernama Yang Kai. Jika bukan dia yang bergerak terlebih dahulu, mungkin saja mereka tidak akanlah bekerja sama. Seharusnya mereka berterima kasih kepada Yang Kai. Bukan hanya berhasil untuklah menyatukan mereka, tetapi juga sebetulnya dia telah menghancurkan pertahanan dari binatang buas tersebut. Dan itu adalah kunci kemenangan dari mereka. Dan mereka memberikan sikap acuh tak acuh ataupun cuek kepada Ji Hongchen serta mayat dari Ni Yong. Mereka tidaklah peduli dengan kematian dari Ni Yong. Waduh, ya dia kan bukan pahlawan, jadi dia tidak perlu untuklah dikenang. Lalu Su Yan kembali menghampiri tubuh dari Yang Kai serta berterima kasih kepada Xia Ning kalau dia tidak begitu menyangka ada seorang master terkuat di pavilion Lingxiao juga. Sedangkan ya untuk Yang Kai sendiri yang sebetulnya sudah tersadarkan, dia pun berpura-pura untuklah tidur. Dia bingung untuklah bereaksi seperti apa karena di sampingnya ada Su Yan dan juga Xia Ning, yang dimana dua wanita ini ya pernah berhubungan ataupun memiliki keterkaitan dengan Yang Kai itu sendiri. Dan Su Yan yang telah menyadari dia telah tersadarkan cukup lama, meminta kepadanya untuk janganlah berpura-pura. Sedangkan ya untuk Ji Hongchen, dia menjadi begitu sangatlah penasaran. Bagaimana bisa Ni Yong tiba-tiba meninggal dunia? Sudah gitu, kematiannya cukuplah membingungkan. Di sekujur tubuhnya sama sekali tidak ada luka. Kemungkinan dia mati dari area dalam. Akan tetapi permasalahan dia dengan Fang Jiqing itu masihlah belum selesai ya guys. Dia langsunglah menepuk pundak dari Ji Hongchen dengan mempertanyakan, jujurlah kepada mereka semua sebetulnya apa yang telah dia ambil. Ditambah selama pertarungan dia sama sekali tidak ikut serta. Apakah dia masih bisa dianggap sebagai kultivator? Atau dia ini hanyalah seorang perampok yang egois? Dan jika memang dia tidak ingin memberitahu sebenarnya apa yang telah dia perbuat, Fang Jiqing sama sekali tidak mempermasalahkannya, karena ujung-ujungnya tidak akanlah berdampak kepada menara Feng Yu. Justru ini akanlah berdampak kepada pavilion pedang Lingxiao. Jadi dia meminta kepada Su Yan sebagai saksi dan juga orang yang bertanggung jawab atas semua ini, meminta kepadanya kalau untuk Ji Hongchen jangan diberikan hadiah apapun atas perbuatannya. Lebih baik hadiah kemenangan ini diberikan kepada Yang Kai, dan itu adalah rekomendasi dari Fang Jiqing guys. Tetapi Yang Kai mencoba untuklah merendah kalau dia tidaklah berhak untuk mendapatinya. Merekalah yang telah bekerja sama untuk menghabisi monster naga kura-kura. Tetapi Fang Jiqing tetaplah bersikeras karena dia berhak untuklah mendapatinya, dan dia pun langsunglah mengambil pil inti jiwa dari monster naga kura-kura. Akan tetapi secara tiba-tiba, pil inti jiwa binatang buas yang telah mereka dapati langsunglah melayang di atas langit dan membuka sebuah portal yang membuat mereka cukuplah begitu terkejut-kejut. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu di hari Minggu ya guys. Jadi sedikit spoiler untuklah part berikutnya. Kita sudah mengetahui portal tersebut adalah ujian terakhir dari gua rahasia ini guys. Yang berarti sebentar lagi kita akan melihat adegan dari Yang Kai dan juga Su Yan. Yang dimana setelah adegan tersebut, mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Dan setelah mereka menjadi sepasang kekasih, awal mula petualangan dari Yang Kai barulah dimulai guys. Bisa dikatakan itu adalah awal mula episode yang cukuplah begitu seru. Karena setiap episodenya akan muncul pertarungan guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya.